Bye. Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Salsabila Zahra dengan nomor NIM 401212111074. Baiklah, dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Sintong Haryono Tapea dengan mata kuliah Hukum Laut Internasional kelas 4B. Baiklah, yang pertama-tama pertanyaannya yaitu buatkan apa saja konvensi-konvensi internasional yang telah dilanggar dan bagaimana penyelesaian persoalan tersebut. Baiklah, dari dalam kasus penenggelaman hampir tenggelamnya kapal tanker minyak yang mengakibatkan krisis minyak di Teluk Paria, Laut Karibia, terdapat beberapa konvensi internasional yang dilanggar. Berikut konvensinya, yaitu yang pertama ada Konvensi Marpol atau Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi oleh Kapal. Marpol mengatur tentang pengelolaan limbah, minyak, dan pencegahan polusi laut. Kebocoran minyak dari kapal tanker dapat melanggar ketentuan Marpol terkait dengan tumpahan minyak di perairan internasional. Yang kedua ada Konvensi SOLAS, yaitu Konvensi Keselamatan Jiwa di Laut. Jika kapal tanker tidak memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh SOLAS dan mengalami kebocoran atau tenggelam, hal ini dapat melanggar ketentuan keselamatan kapal yang diatur dalam konvensi ini. Yang ketiga ada Konvensi UNCLOS, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. UNCLOS juga mengatur tentang pelindungan lingkungan laut dan pengelolaan sumber daya laut. Kebocoran minyak yang mencemari perairan internasional dapat melanggar ketentuan UNCLOS terkait dengan pelindungan lingkungan laut. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian persoalan. Penanganan yang pertama ada penanganan darurat. Langkah pertama adalah melakukan penanganan darurat untuk mencegah tumpahan lebih banyak atau lebih lanjut dan mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Kedua ada kerjasama internasional. Negara-negara di sekitar Teluk Paria dan Laut Karibia perlu bekerja sama dalam penanganan krisis ini, termasuk dalam pembersihan tumpahan dan pemulihan lingkungan. Ketiga ada investigasi dan pertanggungjawaban, yaitu penting untuk melakukan investigasi menyeluruh untuk menentukan penyebab kebocoran kapal tanker dan menetapkan pertanggungjawaban bagi pihak yang bertanggung jawab. Keempat, yaitu ada pemulihan lingkungan, upaya restorasi dan pemulihan lingkungan laut yang terkena dampak pencemaran minyak perlu dilakukan dengan segera. Kelima, yaitu ada penguatan regulasi, perlu memperkuat implementasi konvensi internasional terkait keselamatan kapal, pencegahan polusi laut, dan perlindungan lingkungan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Dengan tindakan yang tepat dan kerjasama internasional yang kuat, krisis minyak di Teluk Paria, Laut Karibia dapat diatasi dengan efektif dan memberikan perlindungan lebih baik terhadap lingkungan laut dan sumber daya alam di wilayah tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, maksudnya merincikan lebih rinci yang konvensi yang dilanggar dalam UNCLOS. Yang pertama terdapat dalam pasal 192 UNCLOS. Kebocoran minyak dari kapal tanker dapat dianggap sebagai pencemaran laut yang melanggar ketentuan UNCLOS pasal 192 yang mengatur tentang perlindungan dan konservasi lingkungan laut. Kedua ada pasal 194 UNCLOS. Jika kebocoran minyak mengakibatkan kerusakan pada lingkungan laut di wilayah perairan internasional,
Hal ini dapat melanggar pasal 194 UNCLOS yang menetapkan kewajiban negara untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan polusi laut. Menurut UNCLOS, yang pertama, pencegahan polusi laut. Negara-negara yang terlibat perlu bekerja sama untuk mencegah penyebaran tumpahan minyak dan meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan laut. Hal ini sesuai dengan prinsip pencegahan polusi laut yang diatur dalam UNCLOS. Kedua, penegakan hukum, yaitu negara-negara yang telah meratifikasi UNCLOS memiliki kewajiban untuk menegakkan ketentuan konvensi tersebut. Mereka harus melakukan investigasi menyeluruh terhadap pelanggaran yang terjadi dan menetapkan pertanggungjawaban bagi pihak yang bertanggung jawab. Yaitu yang ketiga ada restitusi dan pemulihan lingkungan. Berdasarkan UNCLOS, negara-negara yang terkena dampak pencemaran laut memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan pemulihan lingkungan yang telah tercemar. Langkah-langkah rehabilitasi dan restorasi lingkungan laut perlu dilakukan untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke keadaan semula. Keempat, yaitu kerjasama internasional. UNCLOS mendorong kerjasama internasional dalam penanganan masalah lingkungan laut, termasuk dalam penanganan kebocoran minyak dan pemulihan lingkungan. Negara-negara di wilayah tersebut perlu bekerja sama dalam upaya menanggulangi kasus ini. Jika dilihat dari pelanggaran hukum laut internasional, yang pertama, pencemaran laut, kebocoran minyak dari kapal tanker dapat dianggap sebagai pencemaran laut, melanggar prinsip-prinsip perlindungan lingkungan laut dalam UNCLOS. Dan konvensi MARPOL. Konvensi ini juga mengatur tentang pencegahan polusi oleh kapal, termasuk tumpahan minyak. Jika terjadi kebocoran minyak yang melanggar ketentuan MARPOL, negara-negara harus mengikuti prosedur dan standar yang ditetapkan dalam konvensi ini. Jika dilihat dari prinsip hukum laut internasional, prinsip-prinsip hukum laut internasional seperti prinsip keberlanjutan lingkungan laut dan tanggung jawab negara atas tindakan yang merugikan lingkungan harus dijunjung dalam menyelesaikan kasus kebocoran minyak dan balas dendam. Baiklah, sekian yang dapat saya jawab. Untuk menjawab pertanyaan dari Bapak, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.